Oke, halo semuanya, kenalkan saya Mesir dari hardtobeer.com, recording on the go. Di video ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang di video inline preamp saya yang sudah banyak ditonton dan sudah banyak pertanyaan masuk di kolom komentar ataupun di Telegram saya. Juga sekaligus sesuai janji saya akan reveal isi dari inline preamp ini. Mungkin agak terlambat, yang mana seharusnya di 1500 subscriber kemarin saya reveal, tapi karena satu lain hal jadi terlambat. Tapi tidak apa-apa, semoga masih bisa menjadi bermanfaat buat teman-teman. Dan tak lupa saya juga berterima kasih kepada para suhu dan master audio yang telah memberi masukan baik melalui komentar maupun di forum diskusi. Banyak hal yang bisa saya pelajari hingga saat ini. Sebelumnya buat teman-teman yang baru di channel ini, mungkin perlu saya perkenalkan dulu. Channel Hard to Be Heard yang sudah saya jalankan ini bahas apa aja dan untuk apa dan bagaimana. Untuk subscriber lama mungkin sudah pada tahu, channel ini khusus saya buat untuk membahas dan berbagi ilmu seputar digital audio production, mulai dari hardware recording, software recording, editing, mixing, mastering dan sebagainya, terutama untuk small home studio, portable or moving studio, dan digital content creator. Sesuai dengan slogan kami, yaitu recording on the go, seperti yang teman-teman dengar di setiap awal video. Saya sedikit agak terkejut karena saya lihat di statistik channel Hard to Be Heard ternyata banyak dari teman-teman sound lapangan yang hadir. So, jika teman-teman merasa konten saya tidak relevan, silahkan bebas untuk unsubscribe. Tapi jika teman-teman mau upgrade ilmu gratis dengan konten gratis yang saya buat di channel ini, pastikan subscribe terus. Karena hanya di channel ini saya membagikan konten pengetahuan secara gratis. Di luar ini biasanya konsultasi bayar, minimal bayarin saya ngopi. Oke, back to topic. Sebelum saya menjawab pertanyaan, mungkin teman-teman perlu tahu inline preamp ini buat apa sih dan bagaimana cara kerjanya. Inline preamp ini sama persis fungsinya dengan mic booster atau mic activator seperti Fathead by Triton Audio, Cloudlifter, Dynamite, Actron MA1, Clark Technic mic activator, dan lain sebagainya. Alat-alat tersebut berguna untuk memboost mic untuk mendapatkan hasil rekaman dengan suara yang tebal dan keras tanpa perlu melakukan normalize atau menaikkan gain pada saat editing dan post production audio, di mana hal tersebut meningkatkan resiko self noise dari preamp bawaan mixer atau audio interface ikut meningkat. Hal ini bisa terjadi jika teman-teman menggunakan mixer atau audio interface murah atau menggunakan low gain mikrofon. Juga memungkinkan user setting high gain untuk mic dinamiknya menjadi seolah-olah sensitif seperti mic condenser, seperti yang saya contohkan di video yang saya sudah buat. Dengan hasil rekaman awal yang sudah tebal dan keras, maka akan meminimalisir self noise dari preamp tentunya. Inline preamp tidak membutuhkan supply power dari adaptor ataupun baterai. Suplai daya cukup dari phantom power saja. Sangat cocok untuk digunakan di industri recording, podcasting, content creation, dan mungkin sound lapangan juga karena simpelnya. Jadi praktis banget. Dengan sistem seperti ini cenderung lebih low noise daripada menggunakan adaptor yang kadang-kadang cocok-cocokan kuat arus atau ampernya. Oke, jika produk-produk tersebut sudah ada, kenapa saya buat sendiri? Saya punya harapan channel ini tidak hanya memberikan konten bermanfaat gratis, tapi juga menyediakan produk solusi dari berbagai masalah di dunia audio recording yang belum tercover oleh brand audio besar, atau jika sudah tercover, produknya sulit untuk dijangkau, entah karena belum masuk ke pasar Indonesia atau harganya masih terlalu tinggi. Nah, di sini saya memilih inline preamp karena harganya cukup tinggi kalau masuk ke Indonesia. Dimulai dari inline preamp ini, jadi inline preamp handmade ini hadir sebagai solusi. Sudah ada beberapa prototipe produk lain yang sudah saya buat dan sudah saya riset kebutuhannya dalam industri juga, jadi stay tune terus. Oke, sekarang saatnya saya jawab pertanyaan teman-teman. Pertanyaan pertama, yang paling sering muncul, yaitu berapa harganya. Jika teman-teman sudah membaca deskripsi video tersebut, pasti sudah tahu jawabannya. Cek harga di marketplace yang tersedia atau PM saya di Telegram untuk mengetahui harganya. Cek harga doang, nggak beli nggak masalah. Saya bukan tipikal seller yang baperan. CLBK alias chat lama beli kagak sudah biasa. Kenapa hal ini saya terapkan? Jika saya membalas harga di komentar publik, kemudian suatu saat terjadi penyesuaian harga yang saya lakukan, misal saya naikkan harganya, informasi yang sudah saya tulis menjadi tidak relevan, dan dari pengalaman saya hal ini bisa berdampak buruk atau setidaknya berpotensi.
Pertanyaan kedua terkait noise. Oke, di sini saya akan bahas 2 jenis noise saja ya. Di luar 2 ini pembahasannya agak kompleks dan panjang. Pertama, noise preamp mixer atau audio interface. Apakah inline preamp saya ini bisa meminimalisir noise dari preamp mixer atau audio interface? Jawabannya bisa. Karena kita cukup memutar gain secukupnya, karena gain yang diterima dari inline preamp sudah di boosting. Jadi self noise dari preamp bawaan mixer atau audio interface bisa diminimalisir. Kemudian noise yang kedua, apakah bisa noise dari mikrofon hilang? Jawaban saya tidak. Malah noise dari mic akan ikut meningkat. Jadi gunakanlah mic yang standar, yang berbahan besi dengan pekabelan yang standar juga. Mic yang berbahan plastik cenderung noise parah. Performa yang bagus akan didapat dan akan sangat dirasakan jika menggunakan mic dengan dynamic range yang luas. Pertanyaan ketiga, pertanyaan terkait feedback atau sorting. Saya ingin jawab ini di video tersendiri nantinya, jadi doakan semoga masih diberi kesempatan dan kelonggaran untuk itu. Pertanyaan keempat, apakah bisa menggunakan jack AGI atau TS/4 atau 6,5? Jawabannya tidak, karena inline preamp ini membutuhkan daya phantom power 48 volt, di mana koneksi selain XLR atau Canon tidak dilalui phantom power. Nggak percaya? Silahkan cek sendiri. Pertanyaan kelima, apakah bisa untuk mic condenser? Tidak, dan saya tidak menyarankan. Walaupun sudah ada pembeli yang nyoba di mic electret condenser bisa, tapi saya tetap tidak menyarankan. Pertanyaan keenam, apakah aman mic dinamik pakai phantom power? Tanpa inline preamp ini, sekalipun selama pengkabelan mic standar tidak dijamper sana sini, aman. Dan mic murah di bawah 100.000 biasanya ada di jumper kadang-kadang, jadi harap dicek dulu. Pertanyaan ketujuh, terkait box besi atau metal. Tentu saya sudah siapkan. Jika teman-teman sudah melihat video ini, saya menggunakan prototipe inline preamp yang akan diproduksi nanti sudah menggunakan selongsong besi. Dan sampai saat ini masih diupayakan sebisa mungkin kemasan ini bisa diproduksi lokal agar tidak tergantung pada impor. Dan untuk yang ini saya tidak akan bongkar isi komponennya apa aja, yang jelas lebih low noise dari sebelumnya. Tapi ada penyesuaian harga tentunya kalau nanti jadi dikomersilkan. Jadi stay tune terus. Oke, mungkin itu dulu. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu telah tiba. Isinya apa dan bagaimana sih cara bikinnya? Ini dia isinya. Tara. Dan rangkaian apakah ini? Bagaimana cara membuatnya? Nah, jika teman-teman mengetikkan di search engine Google dengan keyword fathead schematic, maka query inilah yang akan muncul. Teman-teman akan menemukan beberapa skematik preamp dan salah satunya adalah skematik big activator Acton punya. Dan saya memilih yang paling simple, yaitu ini. Jika kita telusuri lebih dalam skematik ini, maka kita akan sampai pada sebuah forum mic builder orang luar negeri. Ini merupakan skematik fathead baritone audio versi lama yang masih menggunakan 2 buah match fat, yang mana sekarang versi barunya sudah menggunakan 4 buah fat sesuai dengan yang tertera di website resminya Triton Audio. Fat yang digunakan merupakan tipe 2SK170BL dan komponen ini agak sulit ditemukan di pasar lokal dengan harga yang terjangkau. Ya, karena tujuan bikin alat solusi murah, ya sebisa mungkin kita cari komponen semurah mungkin. Ini goalnya. Maka satu-satunya cara adalah potong jalur importir. Jadi kita impor sendiri, tapi tidak sepenuhnya potong jalur sih. Kalau yang beneran importir potong jalur ya langsung ke pabriknya. Dan hanya komponen ini saja yang saya impor. Sisanya toko-toko lokal masih terbilang murah harganya. So, jadi itu aja sharing saya di video kali ini. Gak kerasa udah hampir 1300 kata saya ngomong di video ini. Buat yang mau pesan preampnya, link ada di deskripsi. Semoga bermanfaat. Buat kamu yang merasa terbantu dengan adanya video ini, silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama seumur hidup kamu. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.